Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian Hilyatus Syabab, kajian Nahwu Shorof dengan kitab Hilyatus Syabab, untuk lebih berberkahnya kajian kita, terlebih dahulu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Ya, Pak. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengkaji Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwimin, wassalatu wassalamu ala man jubila ala khuluqin azimin, Sayyidina Muhammadin al-karimi wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal azimi. Selanjutnya wa ba'du wawnya di situ adalah wa istinaf. Wanya di situ adalah wa ibtidaiyah karena permulaan kalimat, bisa juga dikatakan istinaf. Sekalipun ada yang katakan bahwa wa di situ sebenarnya pengganti dari amma. Biasa itu kalau orang ceramah, Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, amma ba'du. Ketika dia amma berarti ada faul jawabnya, sebab amma itu termasuk harfu tafsiliyah yatadammanu mana syarti. Dia termasuk syarat, sehingga butuh jawab syarat, sehingga butuh faul jawab yang menandakan itulah jawabnya. Wa ba'du, dan setelahnya. Ba'du ini isim fil huruf, isim. Jadi ba'du itu adalah isim. Isim apa? Isim dzaraf. Isim dzaraf itu qabla, ba'da, haula, hina, fauqa, tahta, amama, janiba, kullama, inda, baina, ghaira, duna, dan banyak lagi yang lain. Semua yang bermakna zaman atau makan itu bisa menjadi dzarfun. Baik dzarful zaman maupun dzarful makan. Lafaz ba'du dan juga qabla, ba'du, qablu, ba'da, qabla, itu hukumnya dinasab. Kenapa dinasab? Sebab dia adalah dzaraf, maf'ulun fih. Dia adalah dzaraf. Cuma yang membedakan ketika lafaz ba'du tidak sandar langsung, ketika lafaz ba'du tidak sandar atau tidak ada sandarannya, dibuang, tidak ada mudhofun ilainya, maka ba'du itu bukan lagi menjadi mu'rab tapi dia dihukumi mabni. Mabni apa? Mabni dhammah.
Ketika mudhafun ilaihnya itu dijatuhkan atau tidak ada, maka dia menjadi mabni dhammah. Makanya dibaca wa ba'du. Seandainya ada hu, dhamir rafa, dhamir jar muttasil wa ba'dahu, maka hukumnya mu'rab. Maf'ulun fi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Karena ba'du di sini tidak sandar, makanya dia dihukumi mabni. Bagaimana cara i'rabnya? Ba'du zarfuz zaman mabniun ala dhammi. Bagaimana cara i'rabnya? Ada istilahnya kemarin itu karena terputus dari dofali. Pakai mic. Ada istilahnya itu ketika dia terputus. Apa? Apa? Tidak jelas soalnya. Wabuniya liqat'in anil idhofah, dan dimabnikan karena terputus dari idhofah. Itu sebenarnya sudah penjelasan bahasa Indonesia, kemudian diarabkan. Ba'du zarfuz zaman mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Kalau mau dikasih keterangan wabuniyah dan dimabnikan, wabuniyah liqat'in anil idhofah, dimabnikan karena terputus dari idhofah, dia tidak sandar. Sama halnya qabla, min qabli. Tapi kapan tidak ada mudhafun ilaihnya, maka dibaca min qablu. Min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Min qablu. Jadi begitu ya, lafaz ba'da itu maf'ulun fi. Mabni atau mu'rab tergantung. Ketika dia sandar langsung maka dia hukumnya mu'rab. Tapi ketika tidak ada atau terputus dari mudhafun ilaihnya, maka dia dihukumi mabni. Mabni apa? Mabni dhammah. Fahadha mukhtasarun fi ilmil akhlaqid diniyati. Fahadha, fa-nya di sini kalau wawnya waw dianggap wa istinaf, berarti fa di sini boleh dianggap fa istinaf atau fa fasihah, atau dikatakan faul jawab boleh. Faul jawab dari amma yang diganti. Wa ba'du fahadha. Hadha isim fil huruf. Isim hadza itu termasuk ismul isyarah. Hadza itu termasuk ismul isyarah. Ismul isyarah itu ada dua. Ada namanya isyarah qaribah, ada namanya isyarah ba'idah. Yang dimaksud dengan isyarah qaribah, hadza hadani huna haula'i, hadhi hatani huna haula'i. Isyarah ba'idah, dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Jadi harus tahu membedakan mana kata tunjuk yang dekat, mana kata tunjuk yang jauh. Hadza ini adalah ismul isyarah, mabni atau mu'rab? Mabni. Ismul isyarah mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa dikatakan mubtada? Sebab termasuk isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Isim ma'rifah yang ada di awal kalimat maka dihukumi sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu, mansub atau majrur. Marfu, apa tanda rafanya? Tidak ada, sebab dia termasuk isim mabni. Dia termasuk isim mabni.
Kenapa isim mabani? Termasuk karena dia syibhul huruf, serupa dengan huruf. Alasannya ada 4, syibhul wad'i, iftiqar, apa lagi? Syibhul ma'nawi, syibhul niabah. Yang pertama syibhul wad'i, ma'nawi, niabah, iftiqar. Kalau kita jelaskan ini panjang lagi. Belum saatnya mungkin kalau dia mau dijelaskan. Nanti kalau sudah baca kitab Safinah atau kitab Fathul Qorib, yang penting istiqomah belajar, insyaallah didapat itu. Fahada mukhtasarun. Hada tadi dikatakan mubtada. Setiap mubtada pasti butuh khobar. Hada mukhtasarun. Mukhtasarun itu isim fil huruf, isim mu'rab atau mabni. Mu'rab, mufrad, mutanna atau jama'. Mufrad. Mukhtasarun itu dari kata ikhtasara. Isim masdar dari kata ikhtasara. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran, wa mukhtasaran fahuwa mukhtasirun wa dzaka mukhtasarun. Ini adalah ringkasan. Ini adalah ringkasan. Maksudnya kitab ini adalah ringkasan. Mukhtasarun itu jatuh setelah kata adalah, berarti dia adalah khobar. Cara menentukan khobar itu, khobar kan pengertiannya isim yang dibaca rofa yang menjadi mutimmul faidah, penyempurna faidah. Bagaimana cara menentukan penyempurna faidah? Perhatikan, kapan jatuh setelah adalah atau itulah khobarnya. Hadza Zaidun al-mahiru yaqra'ul Qur'an. Zaid yang mahir itu membaca Al-Qur'an. Jatuh setelah kata itu, cocok didatangkan kata itu, berarti yaqra'ul Qur'an menjadi khobar. Zaidun al-mahiru yaqra'ul Qur'an. Zaidun mahirun. Zaid itu mahir. Berarti jatuh setelah kata itu adalah khobar. Mana khobarnya? Mahir. Itu kalau melihat khobar dari segi arti. Bisa tidak menentukan khobar dari segi kaedahnya, dari segi ciri-cirinya? Boleh. Salah satu ciri-cirinya khobar itu isim nakirah pertama. Isim nakirah pertama yang jatuh setelah mubtada. Isim nakirah pertama setelah mubtada. Hadza ma'rifah, mukhtasarun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Karena dia isim nakirah pertama berarti mukhtasarun itu jadi khobar. Jadi boleh menentukan kedudukan i'rab dari kaidahnya. Boleh menentukan kedudukan i'rab dari artinya, tapi yang lebih bagus menentukan i'rab dari segi arti. Harus pahami muradnya. Harus pahami maksudnya itu kalimat. Fahadha mukhtasarun, ini adalah kitab ringkasan. Mukhtasarun itu dari kata ikhtasara. Ikhtasara itu sewazan dari ifta'ala. Ifta'ala itu mazid 2. Mazid 2 menandakan berarti huruf tambahannya ada 2. Apa itu? Alif dan ta. Alif dan ta. Berarti huruf aslinya mukhtasarun adalah kho, so, dan ro. Apakah khosoro atau khosiro atau khosuro? Lihat di kamus. Karena yang tentukan itu adalah kamus. Fil madi mujarrad,
fi'il mudhari' mujarrad dan isim masdar mujarrad yang tentukan adalah kamus. Fi'il madhi, fi'il mudhari', isim masdar mujarrad yang tentukan adalah kamus. Kalau mazid itu sifatnya kiasi. Kalau mujarrad sifatnya suma'i. Mazid, kiasi, mujarrad, suma'i. Maksudnya apa? Kalau kiasi dikiaskan saja, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, bayyana yubayyinu tabyinan, karrara yukarriru takriran, fattaha yufattihu taftihan. Begitu terus. Kalau mujarrad itu bukan kiasi, suma'i yang tentukan adalah orang Arab atau Al-Quran, bahasa Arab yang asli. Contohnya apa? Nasara yansuru nasron, jalasa yajlisu julusan. Kenapa tidak dikatakan jalasa yajlusu sewasan dengan nasara yansuru, jalasa yajlusu? Kenapa ya jalasa yajlisu? Sebab yang ada di dalam kamus jalasa yajlisu itu yang ada di dalam kamus, sebab itulah yang ada di Arab sana. Sama halnya orang belajar bahasa Indonesia, kenapa itu bahasa Indonesianya pergi, bahasa Indonesianya zahaba itu pergi. Kenapa bukan pergu? Ya memang pergi awalnya. Itu sudah darso dari sononya. Fahadha mukhtasarun fi ilmil akhlaqi fi harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab ilmi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Isim nakiro yang bertemu isim ma'rifah berarti itu menunjukkan dia adalah susunan idhofah. Susunan idhofah itu adalah mudhafun ilaih. Kalau susunan sifat man'ut dan na'tun. Man'utnya dulu baru na'tun. Kalau idhofah mudhafnya dulu baru mudhafun ilaih. Karena ilmi adalah isim nakiro, al-akhlaqi adalah isim ma'rifah. Isim nakiro sandar kepada isim ma'rifah, naik tingkat menjadi isim ma'rifah. Ada isim nakiro bertemu dengan isim ma'rifah, berarti isim nakironya itu naik tingkat menjadi isim ma'rifah. Dan itu juga menunjukkan susunan idhofah. Isim ma'rifah ada berapa lagi? 6. 1 ismul dhamir, 2 ismul mausul, 3 ismul isyarah, 4 ismul alam, 5 ismun bi'al, 6 ismul mudhaf ilal ma'rifah. Isim yang sandar kepada ma'rifah. Fi ilmil akhlaqi, al-akhlaqi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu hukumnya dijar. Isim-isim yang dijar itu ada 3. Ada dijar karena huruf jar, ada dijar karena idhofah, dan ada dijar karena na'tun. Isim-isim yang dibaca nasab ada berapa? Ada 13 atau 12? Di dalam matan jurumnya berapa? 15. Sekalipun nanti hitungannya 14 ji. Hitungannya di matan jurumnya itu 14 ji. Di marfu'atul asma ada 7. Itu semua harus dihafal. Karena al-akhlaqi ini mudhafun ilaih, maka hukumnya dijar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa bisa dijar dengan kasroh? Sebab dia termasuk jam'ut taksir. Jamak taksir dari apa? Khuluqun.
khuluqun, khuluqani, akhlaqun. Khuluqun itu dari mana? Khalaqa yakhluqu khuluqan wa makhlaqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun ukhluq la takhluq makhlaqun makhlaqun. Fi ilmil akhlaqi ad-diniyati. Kenapa dibaca ad-diniyati? Sebab kedudukannya sebagai na'tun. Pertanyaan, apa alasannya sehingga lafaz ad-diniyati itu menjadi na'at? Karena ad-diniyati ini termasuk isim sifat. Isim sifat yang mana? Isim sifat yang mansub, yang berakhiran ya nisbah. Berakhiran ya nisbah, mansub. Isim sifat itu ada berapa? 9. Ini wajib dihafal. Tidak bisa kita tentukan ini isim sifat, ini naat, ini mudhofun ilaih, tidak bisa. Tidak selamanya nakiro ketemu nakiro naat. Tidak selamanya ma'rifah ketemu ma'rifah itu naat, tidak selamanya. Kadang ada nakiro ketemu nakiro, mudhofun ilaih. Ma'rifah ketemu ma'rifah, mudhofun ilaih. Kadang. Kapan dikatakan mudhofun ilaih? Sebab jika dikatakan mudhofun ilaih jika lafaz yang kedua itu berupa ghairu sifat, berupa yang bukan sifat, isim bukan sifat. Kalau isim sifat mutabaqah ma'rifah berarti jadi naat. Nakiro sifat menjadi naat. Ad-diniyati itu isim sifat. Kalau ada isim sifat maka curigai dia sebagai na'tun. Kapan dikatakan na'tun? Ketika dia mutabaqah dengan kata sebelumnya. Lafaz ad-diniyati ini ma'rifah, al-akhlaqi juga ma'rifah. Berarti ad-diniyati na'tun lil akhlaqi. Tapi kan na'at itu harus juga mutabaqah dari sisi mudzakkar muannasnya. Ad-diniyati ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti al-akhlaqi kemungkinan juga muannas. Ada tidak ciri-cirinya al-akhlaqi sebagai muannas? Tidak ada. Tapi dia adalah muannas. Ketika dia dihukumi muannas tapi tidak ada ciri-cirinya, bukan juga menunjukkan jenis kelamin, itu namanya muannas majazi. Kenapa dikatakan muannas majazi? Sebab dia anggap muannas oleh orang Arab, likulli jam'in ghairi aqilin muannas. Setiap jama' yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Muannasun mufradun atau mufradun muannas. Muannas kan ada 3. Ada namanya muannas lafzi, ada namanya muannas ma'nawi, ada namanya muannas majazi. Muannas lafzi itu jelas ciri-cirinya bertamar buta. Contohnya apa? Madrasatun, nasiratun, apa lagi? Intinya bertamar buta. Yang kedua muannas ma'nawi. Bagaimana itu muannas ma'nawi? Muannas yang tidak punya ciri-ciri tapi itu dihukumi muannas apa tadi? Astagfirullah. Muannas ma'nawi dihukumi muannas sebab dia tidak punya ciri-ciri tapi dipakai oleh perempuan. Isim khusus perempuan itu istilahnya. Contohnya apa? Zainab. Zainab itu tidak ada mutamar butanya tapi dihukumi muannas. Kenapa? Karena yang pakai adalah perempuan. Hamilun, haidun itu muannas semua, sekalipun tidak ada tamar butanya dihukumi muannas. Yang terakhir muannas majazi. Yadun. Yadun ini
Tidak ada ciri-ciri tamar butanya. Yadun juga bukan cuma perempuan yang pakai, laki-laki juga punya tangan. Tapi kenapa dihukumi muannas? Itulah dihukumi muannas oleh orang Arab. Sebab di dalam syair atau dalam Al-Quran, ketika ada lafaz yadun itu menunjukkan muannas. Contohnya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat. Kenapa di situ pakai tabbat? Pakai ta'ut ta'nis sakinah. Fa'ilnya adalah yada. Berarti itu menunjukkan yada di situ dihukumi muannas. Sebab fiilnya pakai ta'ut ta'nis. Begitu. Jadi bukan Al-Quran mengikuti kaidah nahwu shorof, tapi kaidah nahwu shorof itu lahir dari Al-Quran. Kenapa orang Arab katakan lafaz yadun itu muannas? Karena di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa-bahasa syair orang dulu itu kalau bertemu dengan lafaz itu biasanya pasangannya fiil muannas. Tabbat yada. Asy-syamsu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas apa? Majazi. Alasannya selama ini kita apa? Nama alam berpasangan. Tapi dalam Al-Quran ada idza syamsu kuwirat, pakai ta'nis. Berarti itu menandakan syamsu itu hukumnya muannas. Begitu Jadi muannas yang dianggap oleh orang Arab bukan orang Arab sebenarnya. Muannas yang dianggap dalam Al-Quran, yang sudah dari sononya yang disebutkan dalam Al-Quran itu dipasangkan dengan muannas, makanya dihukumi muannas. Bisa dipahami? Al-akhlaq ini muannas juga sebab jamak taksir tidak berakal. Apa contohnya dalam Al-Quran? Saya tidak sempat buka-buka. Apa? Tilkar rusulu, bukan. Nanti saya cari. Astagfirullah. Nanti kita cari sama-sama Wada'tuhu. Jadi ad-diniyati ini dihukumi kedudukannya sebagai na'at. Dulu saya cari dulu daripada tak gantung toh.
ini di dalam ayat iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluhu wa tilkal ayyamu. Tilka di situ sebagai mubtada, sedangkan al ayyamu menjadi badal. Tilka menjadi mubtada, al ayyamu menjadi badal. Antara atau atof bayan boleh, atof bayan. Tilkal ayyamu, al ayyamu seandainya dia dihukumi muzakkar, apa mufradnya ayyam? Yaum, ya, yaum. Jamaknya ayyam. Apa artinya? Hari-hari, beberapa hari. Ayyam itu dihukumi muannas. Kenapa? Sebab dipasangkan dengan tilka. Seandainya ayyam di situ dihukumi muzakkar seperti mufradnya, berarti pakai dzalikal ayyamu. Tapi di sini pakai tilkal ayyamu. Di tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi semua itu kalau ada muannas majazi itu dihukumi muannas oleh orang Arab sebab di dalam Al-Qur'an itu memang dihukumi muannas. Jadi kalau bisa semua contoh-contoh yang muannas itu muannas majazi itu cari dalilnya dalam Al-Qur'an. Tadi yadun dikatakan muannas karena tabat yada, apa lagi? Apalagi tadi yang kedua? Syamsu, nama alam berpasangan. Nama alam berpasangan dihukumi muannas sebab dia ayatnya idza syamsu kuwirat. Jamak taksir dihukumi muannas. Kaidahnya memang likulli jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun. Itu kaidahnya. Tapi pasti ada dalilnya, ada alasannya. Sebab dalam Al-Qur'an dipasangkan dengan muannas tilkal ayyamu nudawiluha. Ayyam tilka ayyam. Begitu deh. Lanjut. Wada'tuhu litalamidil madarisit tahdiriyati. Wada'tuhu wa situ isim fil huruf. Oh, satu kata sendiri. Wada' itu dari kata wadoa. Wadoa itu biasa diartikan meletakkan, menyusun boleh juga, melahirkan juga boleh. Ada itu di bacaan amma ummuka faqada hamalatka kurhan wa wadoatska. Itu dari kata wadoa. Apa artinya doa situ? Melahirkan, dari perut meletakkan keluar, berarti itu melahirkan. Wadoa biasa juga diartikan meletakkan, melahirkan, bisa juga menyusun, tergantung dari konteks kalimatnya. Tidak mungkin kita di sini katakan saya melahirkannya, cocoknya saya melahirkannya, maksudnya saya membuat sesuatu, toh moji sama maknanya. Atau saya menyusunnya, itu lebih cocok. Wada'tuh ini dari kata wadoa. Tu-nya situ adalah fa'il, hu-nya adalah maf'ulun bih. Coba i'rab. Wada'tuhu, wada' fi'lun madin mabniun 'alal kasrati mabniun 'alas sukun la mahalla laha minal i'rab. At-ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli raf'in fa'il. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dan saya menyusunnya litalamidhi, untuk para santri atau para siswa. Ini jamak taksir dari kata tilmidun, tilmidani, talamidu ini termasuk sigot muntahal jumu'. Sigot muntahal jumu' itu masuk dalam kategori
isim ghairu munsharif atau mamnu'um minas sorfi. Tidak boleh bertanwin. Mamnu' minas sorfi, dilarang bertanwin, tidak boleh bertanwin. Apa alasannya? Ghairu munsharif kan ada dua. Ada mempunyai satu alasan, illatun wahida. Ada mempunyai dua alasan, illatani. Di sini alasannya apa? Talamiz, sigat muntahal jumu, alasannya apa? Alasannya satu atau dua? Satu. Alasannya karena sigat muntahal jumu. Berarti ketika dia dihukumi ghairu munsharif, dijar dengan kasro fathah. Tapi di sini kenapa dengan kasro? Isim ghairu munsharif itu jatuh ke ghairu munsharifannya, jatuh hukumnya sebagai ghairu munsharif dalam i'rab ketika satu beralif lam, dua ketika sandar. Seandainya tidak sandar maka dibaca litalamidha, majrurun bil fathah, dijar dengan fathah. Karena dia mudhaf ke al-madaris, berarti talamid itu bukan lagi dijar dengan fathah, tapi dijar dengan kasro, dihukumi sebagai jamak taksir. Bisa dipahami? Begitu juga dengan al-madaris, litalamidil madarisi. Al-madarisi juga itu termasuk sigat muntahal jumu. Cuma dia tidak dijar dengan fathah. Alasannya di sini sebab dia beralif lam. Tadi talamid alasannya karena dia sandar sehingga tidak dijar dengan fathah. Al-madaris alasannya beralif lam sehingga tidak dijar dengan fathah. Sekali lagi, isim ghairu munsharif itu dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah. Ghairu munsharif, tidak bertanwin. Cuma jatuh hukumnya sebagai ghairu munsharif atau i'rabnya sebagai ghairu munsharif itu tidak berfungsi ketika beralif lam atau dia sandar atau dia mudhaf. Litalamidil madarisi at-tahdiriyati. Perhatikan, kapan-kapan ada ta marbutah, ta marbutah sebelumnya ada ya, berarti itu menunjukkan ya nisbah. Ketika dia ya nisbah berarti dihukumi isim sifat. Begitu cara berpikir. Jadi kalau orang mau membaca itu yang berpikir memang pidi. Kalau tidak bisa lagi berpikir, pokoknya telusuri itu. Kenapa bisa jadi naat? Oh ini saya dapat kata isim ma'rifah. Oh ini isim sifat. Kalau isim sifat bagaimana? Perhatikan cara aku menjelaskan. Begitu nanti cara berpikir juga. At-tahdiriyah ini termasuk isim sifat. Oh ketika dia isim sifat maka curigai dia sebagai na'tun. Kapan dikatakan isim sifat menjadi na'at? Ketika dia mutabaqah dengan kata sebelumnya. Mutabaqah dari mana? Mutabaqah dari 4. 1 ma'rifah nagironya. At-tahdiriyah ma'rifah atau nagiroh? Ma'rifah beral. Al-madaris yang sebelumnya ma'rifah atau nagiroh? Ma'rifah. At-tahdiriyah itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Al-madaris mudzakkar atau muannas? Muannas juga. Apalagi? At-tahdiriyah itu mufrad, mutsanna atau jamak? Mufrad. Al-madaris jamak taksir. Cuma karena dia jamak taksir, kaidahnya jamak taksir likulli jam'in ghairi akilin mufradun muannats. Setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi dia sebagai mufrad muannas. Berarti kalau dia dihukumi sebagai mufrad berarti mutabaqah dengan tahdiriyah, mufrad. Yang terakhir, kalau yang 3 ini mutabaqah berarti dari segi i'rabnya juga harus mutabaqah.
Al-madaris dijar. Kalau begitu at-tahdiriyah juga dijar. Apa tanda jarnya? Untuk menentukan tanda jar, itu harus kuasai anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Anwa'ul i'rab itu ada 3. Ada lafzi, ada ma'nawi, ada lafzi, ada takdiri, ada mahalli. Apa itu mahalli? Isim mabni. Kapan dia mahalli? Berarti dia ada mahalnya, dia di rofa, dia di nasab atau di jar, tapi tidak memiliki tanda i'rab. Kalau takdiri ada hukumnya, di rofa, di nasab atau di jar, ada juga tanda i'rabnya, cuma takdiron, dikira-kirakan. Kalau lafzi ada hukumnya dan juga ada ciri tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya zahir, jelas. Saya tanya dulu, at-tahdiriyah ini termasuk lafzi, maknawi atau mahalli? Lafzi. Kenapa lafzi? Sebab dia termasuk isim mufrad. Yang lafzi kan isim mufrad, mutanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, isim ghair munsharif, asmaul khamsah. Takdiri itu ada 3. Isim maksur, isim mangkus, atau isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Kalau mahalli ada berapa? Ada 3 juga. Apa itu? Isim dhamir, jumlah, dan hikayah. Sekalipun dalam i'rab hikayah ada yang mengatakan itu i'rab takdiri. Ada juga katakan itu i'rab mahalli. Ya terserah mau pakai apa. Tidak usah ekstrim sekali dalam ilmu nahwu. Apalagi? Berarti at-tahdiriyah ini na'tun lil al-madaris. Wa ja'altuhu thalathata ajza'in. Wawunya di situ isim fil huruf. Tunggu dulu. Wada'tuhu itu kan tadi jumlah. Toh? Apa jumlahnya itu? Setiap fi'il fa'il pasti ada jumlahnya. Setiap fi'il fa'il pasti ada jumlahnya. Cuma jumlahnya nanti apakah dia termasuk la mahallalaha minal i'rab atau lahu mahallum minal i'rab. Wada'tu kira-kira jadi apa? Coba perhatikan konteksnya. Artikan dulu, fahadha mukhtasarun, ini adalah ringkasan tentang ilmu akhlak. Wada'tuhu, jumlahnya jadi apa kira-kira? Berpikir. Jumlah kalau khobar belum sudah pasti bukan, sebab sudah ada khobarnya. Kalau ada jumlah berdiri sendiri berarti antara 2 aja itu. Kalau bukan na'at, hal. Kalau bukan na'at, hal. Jumlah ba'da nakiro, natun. Setelah ma'rifah, hal. Sekarang wada'tu jumlah jadi apa? Jadi na'tun. Kenapa jadi na'tun? Dia na'at kemana? Mukhtasarun. Dia na'at dari khobar. Bagaimana cara artinya? Fahadha mukhtasarun fi ilmil akhlaqid diniyah, dan ini adalah ringkasan tentang ilmu akhlak yang agamis, yang saya menyusunnya untuk para santri al-madaris, para santri madrasah at-tahdiriyah, para santri madrasah persiapan. Tahdiriyah, i'dadiyah. Jadi cocok kalian ini, persiapan. Jadi na'at ya, na'at. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli
raf'in na'tun li mukhtasarun. Nah, lanjut wa ja'altuhu, wawnya situ isim fil huruf. Huruf, kalau dia huruf apa namanya? Huruf atof. Coba sebutkan huruf atof. Besar suaranya 1 2 3. Wa aufa am imma summa bal hatta lakin ja'altu ini termasuk saudaranya dhanna. Dhanna itu termasuk amil nawasikh, masuk kepada mubtada dan khobar. Bagus kalau tidak datang Nuni. Baru datang bicara nih. Wa ja'altuhu salasata. Ja'altu ini termasuk saudaranya dhanna. Coba semua sebutkan saudaranya dhanna dalam nazom. Pakai mic. 1 2 3. Ja'altuhu. Kalau dia termasuk saudaranya dhanna, berarti itu menandakan butuh 2 maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih pertama? Ja'altuhu, hu-nya. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih awal. Salasata maf'ulun bih tsani. Salasata ajza'in. Salasata ajza'in. Nah, saya menjelaskan ini isim adat. Isim adat itu ada 4. Isim adat ada 4. Isim adat dari segi bilangan, bukan dari segi maknanya ya. Tartibi hisabi bukan itu. Ini dari bilangannya, nomornya. Hitungan 3 sampai 10 itu namanya adat mudhof. Adat mudhof. 3 sampai 10. 11 sampai 19 itu namanya adat murakkab. Murakkabun. Apa artinya murakkabun? Al-kalamu huwal lafdzul murakkabu. Apa artinya murakkabun? Tersusun. Murakkabun. Itu 11 sampai 11. Hitungan puluhan 20, 30, 40, 50 itu namanya adat uqud. Uqudin. Uqud. Ain, qaf, waw, dal. Uqud. Itu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kalau 21 sampai 29, 31 sampai 39, 41 sampai 49 dan seterusnya itu namanya adat ma'tuf. Itu namanya adat ma'tuf. Perhatikan. Adat murakkab, adat uqud, isim yang jatuh setelah adat murakkab, isim yang jatuh setelah adat murakkab, adat uqud dan adat ma'tuf itu kedudukannya sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisaba'i wa ishrin. Apa situ bacanya? Bisaba'in wa ishrina darajatan. Saba'in wa ishrin. Itu saba'in
Sab'in wa isyrina itu adat apa namanya? Apa artinya sab'in wa isrin? Apa artinya sab'in? Apa artinya sab'? 7, isrin 20. Kalau mau artikannya dulu yang puluhannya. Kalau mengartikan bahasa Arab dulu yang lebih tinggi. Kalau ada ratusannya dulu artikan, sekalipun di belakang ditempatkan. Di isrin jangan diartikan sab'in wa isrin 7 20. 7 20. Atau bahasa Indonesia itu 7 20 berarti 27. Itu 27 adat apa namanya? Adat ma'tuf. Dikatakan ada ma'tuf karena ada huruf atofnya. Begitu. Yang jatuh setelahnya pasti tamyiz. Kalau tamyiz hukumnya rafa, nasab atau jar? Nasab. Sedangkan hitungan 3 sampai 10 itu adat apa namanya? Mudhof. Berarti itu menandakan isim yang jatuh setelahnya pasti mudhofun ilaih. Harus dipahami, harus dihafal ini. Di adat itu ada berapa lagi? Besar suaranya supaya langsung tersave. Adat ada berapa? 4. 1 adat mudhof, 2 adat murakkab, 3 adat ukut, adat ma'tuf. Adat mudhof nanti itu terbagi 2. Hitungan 1 sampai 10 sama hitungan 100, 200, 300, 400. Cocok itu kan? Cocok ini. Adat mudhof 3 sampai 10 dan 100 200. Cocok ini? 1 mudhof ilal mufrad, 1 mudhof ilal jam'i. Coba perhatikan dulu. Setelah salasata itu mufrad atau jamak? Jamak. Berarti hitungan 3 sampai 10 itu mudhof ilal jam'i. Harus mudhofun ilaihnya itu berbentuk jamak. Harus. Saya membeli 8 mobil. Apa sarafnya? Ishtaraitu samania samania sayyaratin. Kalau mudhofnya muzakkar, ini sebenarnya butuh pembahasan khusus di. Kalau mudhofnya muzakkar berarti pakai muannas bilangannya. Mufradnya dilihat, mufradnya dilihat. Juz apa nih sini? Ajzain. Ajzain itu mufradnya adalah juz'un, mudzakkar atau muannas? Muannas, mudzakkar. Toh berarti pakai muannas nanti bilangannya. Makanya di sini pakai salasata, bukan salasa. Kalau sayyaratin muannas berarti pakai samania sayyaratin. Saya membeli 7 kitab. Saya membeli 7 kitab. Ishtaraitu 7 apa? Sab'a atau sab'ata? Tergantung dari mudhofnya, mudhof ilaihnya. Apa yang beli? Kitab. Kitab itu bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, berarti bilangannya pakai muannas. Ini khusus bilangan itu saja, mudhof 3 sampai 10. Berarti sab'ata kutubin. Harus pakai jamak taksir. Jangan kalau mau dihitung mudzakkar muannasnya jangan lihat jamak taksirnya. Khusus pembahasan isim adat, kembali ke mufradnya.
Di istaraitu sab'ata kutubin. Kenapa pakai sab'ata? Karena kutubin itu mufradnya kitabun. Kitabun itu muzakkar. Muzakkar berarti bilangannya pakai muannas. Muannasnya sab'un itu sab'atun. Bisa dipahami? Kalau belum paham ya nanti ada pelajaran khusus ini. Khusus memang itu isim adat harus 1 jam. Kalau memang betul-betul mau paham. Tapi kalau sering praktek insyaallah dengan sendirinya paham. Jadi kalian itu yang sudah dapat ini seharusnya nanti ada waktumu bertanya saja sama seniornya. Usahakan selalu bertanya sama seniornya. Karena kenapa? Lebih enak itu bertanya sama teman tak daripada guru tak. Kalau guru tak takut bicara, toh teman-teman tak leluasa ki. Yang kedua supaya teman tak itu kembali belajar. Sekalipun pertama bertanya ki dan tahu, nah buka-buka lagi kitabnya. Sama saya. Kalau ada orang bertanya, ndak ku tahu ki, pasti tidak langsung kejawab. Buka-buka kitab dulu. Supaya itu jadi bahan murajaah. Jadi selalu bertanya. Ini tugas kalian, pelajari itu isim adat. Pelajari isim adat. Banyak sana. Ada Sifa, ada Arika. Banyak. Adakah Rehana, Rere? Nah, banyak. Wa ja'altuhu thalathata jazain wa sammaituhu ajazain itu mudhaf ilaih wa sammaituhu sama ji i'rabnya dengan ja'altuhu, sammaituhu sama fi'il fa'il maf'ulun bi. Hilyata syababi fil akhlaqi wal adab. Ini lapasnya saja kusida lafzuhu. Hilyata syababi fil akhlaqi wal adab. Kalau mau langsung dijadikan hilyata jadi maf'ulun bi kedua, dibaca hilyata. Atau kalau lapasnya saja yang dimaksud dibaca hilyatu syababi fi ilmil akhlaqi wal adab fi mahalli nasbin maf'ulun bi tsani. Walabdu hilyatu syabab dan lafaz hilyatu syababi fil akhlaqi wal adab fi mahalli nasbin, begitu saja. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi tsani. Ya. Sama itu juga butuh 2 maf'ul. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.